Kalau saya minta sepatu, nggak tahu kesepakatan apa, pokoknya nanti mereka ngelakuin hubungan suami istri di depan saya dan adik saya. Saya ngelihat Om jelas karena emang dipaksa buat ngelihat. Saya tuh dikunci di dalam kamar sama laki-laki. Kalau saya mau sama laki-laki itu, mama saya mau dikasih ruko. Saya sempat kerja di MM, hujan, kondisi basah saya pingsan, dan saya ngalamin lagi. Kalau itu apa? Pelecehan lagi. Siapa yang melakukan? Aku nggak bisa ngelayan ini. Karena dia yang hidupin saya. Saya inget banget dari SMP. Mbah lagi nggak ada, saya lagi nonton TV, kondisi sambil tiduran. Ditidurin sama? Saudara. Terus tetangga juga pernah. 3, 2, 1, close the horde. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan Uya, di The Real Rumah Uya. Nah, di sini ada Mbak Olivia. Mbak Olivia DM ke saya sekitar awal bulan Desember ini ya. Oke. Katanya Mbak Olivia ini katanya Mbak Olivia ini mau dijual mama kandungnya sendiri. Itu ya waktu lulus SMA. Lulus SMA, oke. Habis itu juga Mbak Olivia mengalami pelecehan seksual sejak kecil. Mbak Olivia juga sering disuruh nonton ibunya melakukan hubungan seksual dengan ayah tirinya. Ya. Dan ada lagi seorang laki-laki berhubungan dengan yang mau diberikan ruko asal mau sama dia gitu ya? Ya, itu yang saya mau dijual. Itu SMA, Kak. Oke. Nah, sebetulnya gimana Mbak Olivia? Ini bisa dipertanggungjawabkan nggak ini? Iya bisa, Kak. Ya. Karena emang suami saya ada. Nggak mungkin saya ngomong kayak gini di depan kamera banyak orang tahu kalau faktanya nggak ada kan. Oke. Mbak Olivia ini tinggal di mana udah tahu? Saya di Bumi Ayu, Kabupaten Brebes. Apa yang membuat Mbak Olivia ini mau bercerita di tempat saya? Selama 38 tahun ini tuh saya diam, Kak. Istilahnya nggak berani cerita ke pembelaan lah, terutama ke keluarga tentang apa yang saya alamin gitu. Terus saya sering nonton podcastnya Om Uya ya. Saya akhirnya ngobrol, pamit sih sebenarnya, lebih pamit ke suami dulu. Boleh nggak? Kayaknya udah saatnya deh orang tahu kebenarannya gitu. Udah cukup lah istilahnya ngalahnya gitu. Dan saya minggu-minggu ini bipolarnya jadi lebih sering kambuh. Oh, Mbak Olivia bipolar? Saya bipolar. Sedangkan saya punya cita-cita untuk anak saya dan banyak orang istilahnya. Sejak pulang ke Bumi Ayu, saya tuh punya cita-cita pengen jadi orang yang lebih bermanfaat, Om. Saya banyak punya usaha juga yang sebagian keuntungan itu bismillah pengen bikin tempat terapi anak kebutuhan khusus gratis. Karena di daerah saya itu anak ABK seperti anak saya jumlahnya banyak. Oke, jadi anaknya Mbak Olive yang kecil itu dia buta dan nggak bisa jalan. Oke. Selama ini tuh udah tak pendam, Om. Aku nggak pengen sebenarnya buka ini, tapi karena sudah di batas kesabaran, ya. Saya udah cukup sabar, nerima dihina, dihujat gitu, terutama sama keluarga mama saya gitu, yang selalu ngomong saya nggak baik. Bahkan saya tuh pernah dituduh jadi simpanan bos saya. Saya pernah dituduh juga jual diri. Oh, suami saya tahu semuanya gitu. Cerita semua ke suami. Bahkan dia lihat sendiri gitu loh kehidupan saya. Saya setelah lepas dari suami pertama itu, saya menjanda, itu hidup berdua sama anak saya, ngekos, Om. Saya kerja di dealer mobil Mitsubishi dan Honda, bener-bener cari rezeki halal gitu loh. Tapi di daerah saya di Bumi Ayu itu justru gegernya saya bisa tak hidup itu karena jual diri. Itu yang bikin saya sekarang anak saya aja sampai, Ibu, Moza pernah main ke rumah teman, terus temen Moza tahu tentang Ibu. Terus, itu beritanya menyebar sama siapa? Katanya sih dari mulut mama saya katanya, karena saya kalau yang masalah
jual saya kemarin kan sempat baik sama mama main ke butik saya tanyain mama di depan karyawan saya itu Om, kenapa sih dulu hampir mau ngejual saya gitu loh. Keluarga mama keluarga kaya, tapi mereka nggak tahu kebenaran ini gitu loh. Kalau saya tuh dikunci di dalam kamar sama laki-laki, kalau saya mau sama laki-laki itu versi mama saya mau dikasih ruko, mama saya mau dikasih ruko. Di kamar gitu. mana? Di kamar di rumah mama saya. Dikunci di dalam, dari luar berarti? Iya, di luar. Saya sampai mohon-mohon sama laki-laki itu, kalau saya waktu itu ngomongnya saya lagi hamil Om, makanya saya terus waktu itu mutusin nikah umur 19 tahun. Oke, pada saat itu masih umur 19 tahun? Iya, saya 19 tahun. Dikunci di dalam kamar ibu kamu? Iya. Di rumah ibu kamu? Iya, di rumah. Dari ibu. luar? Saya nggak tahu dari luar atau dari dalamnya, waktu itu kondisinya saya lagi tidur soalnya Om. Laki-laki ini siapa? Itu temennya mama saya. Udah tua berarti? Ya waktu itu saya 19, kayaknya dia umur 30-an kali ya Om. Namanya saya sih tahu panggilannya, pernah emang saya diajak ke rumah beliau waktu itu, panggilannya Om. Dia jualan kaset CD, dulu tuh kan kaset CD bajakan masih dijual bebas ya Om. Nama aslinya siapa, tapi pernah kemarin, baru aja kemarin sekitar 2 mingguan yang lalu, mama tak panggil ke butik saya, terus saya ngobrol ke karyawan, saya ngomong ke depannya karyawan saya, karena maaf mama saya itu kadang-kadang omongannya suka berubah-berubah gitu loh Om. Biar ada bukti. Iya, suatu saat saya pikirnya karyawan saya saksinya gitu loh. Emang kejadian itu pernah terjadi, karena selama ini saya selalu dianggapnya yang bohong saya gitu loh Om. Saya capek gitu loh, ngalah, nerima. Mereka butuh apa-apa saya bantu, tapi saya selalu disakitin terus gitu loh. Apa jawaban mama kamu waktu kamu tanya soal itu? Ya dia, iya kemien, maaf ya pakai kemien, dulu sih kan, wong aku mau dikasih rumah ya gimana, dia bilang kayak gitu. Terus pas itu aku udah terlanjur nangis kan, karyawanku langsung udahlah bu, udah gitu, langsung di stop sama karyawanku. Terus udah kan, aku kan ngomong ke karyawanku, udah kan kalian dengar sendiri, saya cuma ngomong kayak gitu. Bu, terus karyawanku yang pada nanya ke mama saya gitu, bu kok tega sih, di mana-mana nggak ada lah ibu kandung yang kayak gitu. Terus aku bilang, udahlah, saya juga nggak mau nyakitin mama saya sebenarnya Om. Udah saya bilang gitu dok, karyawan. Cuma kenapa sekarang saya ngomong gitu, karena kemarin tuh bener-bener kalau emang mereka nggak ngakuin saya, harusnya dalam kondisi apapun mereka jangan deket saya Om. Jangan ketika mama sakit ke saya, mereka angsuran pas itu motor, nggak bisa ngangsurin ke saya. Oh, sekarang ini ke kamu semua? Iya, dari dulu Om, dari zaman saya bahkan masih sendiri, janda aja gitu Om. Mereka angsuran motor, nggak bisa bayar, saya yang lunasin. Adik saya butuh laptop, minta ke saya. Padahal kamu kondisinya? Ya alhamdulillah dulu waktu janda emang saya kerja di dealer mobil lah Om, jadi ada hasil gitu. Yang itu yang bikin kadang orang nggak tahu, orang dealer mobil itu hasil besar loh uangnya Om. Ya, ngapain? Karena ada komisinya. Betul. Setiap jual mobil dia. Ya, ngapain saya jual diri gitu loh. Ngapain saya jadi simpenan bos saya. Bos saya aja kadang-kadang gajinya lebih gede dari saya. Tapi nggak tahu kenapa di kampung saya itu saya digegerinnya jual badan, jadi perempuan simpenan. Itu yang bikin saya, tadinya saya udahlah. Sekampung tuh tahu? Ya di lingkup keluarga ya. Karena kemarin tuh anak saya ngomong, itu tahu bu, katanya ibu dulu nakal. Sampai anak kamu nanya begitu? Iya, anak saya ngomong kayak gitu kemarin. Aku bilang gini, nak, kamu lebih tahu ibu. Saya tuh main aja nggak pernah mas. Iya. Adik suami saya saking nggak pernah keluar rumah. Temen ngajakin jalan aja saya nggak mau, kecuali sama keluarga mas. Oke, kamu tahu yang menyebarkan itu adalah? Katanya sih mama saya. Apa motifnya? Saya kurang tahu motifnya apa, tapi jadi di keluarga mama saya itu gegernya saya orang nggak baik, intinya kayak gitu mas. Ya itu yang bikin saya, ini udah sabar loh, udah sekian tahun diem. Anak saya lahiran prematur di inkubator 35 hari pun keluarga nggak bantuin mas. Saya sama suami banting tulang sendiri gitu. Sekarang saya lagi nata hidup mas. Saya pengen hidup saya udah lebih bermanfaat. Rasa salah saya, rasa berdosa saya ke anak kedua saya itu tiap hari itu nggak pernah hilang dan berkurang.
Tapi yang mereka lakuin, mereka nggak sadar. Justru itu yang bikin saya ngedown terus. Bipolar saya kambuh-kambuhan. Kamu bipolarnya bipolar tingkat berapa? Maksudnya Aku sudah, apa gangguan gejalanya apa? Sudah antara sudah bukan 1-2 lagi Om. Jadi antara maniak dan depresi kadang sudah ganti-gantinya udah cepat. Kadang kalau sebelumnya sih saya sudah bisa agak sedikit mengatasi dan tenang Om. Jadi ketika saya sudah ngerasa ada yang nggak beres, saya masuk kamar. Itu sampai bisa berhari-hari nggak keluar rumah, nggak makan, kecuali suami saya datengin kayak gitu. Sudah bisa ngatasin yang kayak gitu tadinya Om. Tapi yang ini kemarin sampai gimana? Sampai marah-marah, sampai lukain diri saya sendiri, sampai pengen udah capek. Oke, makanya kamu ingin cerita di sini. Oke, kenapa kamu pengen cerita di podcast saya? Itu yang tadi saya bilang. Saya pengen, udah cukup dong. Kalian nggak nganggep saya sebagai keluarga. Demi Allah saya nggak apa-apa. Dan sekali lagi masalah warisan saya tekanin. Saya tidak minta sedikit pun warisan mama saya. Demi Allah, demi Rasulullah, silakan. Silakan buat kalian. Saya masih bisa cari sendiri. Oke. Tadi kamu juga sempat cerita. Oke, waktu kamu dikunci di dalam kamar sama om tadi. Akhirnya gimana tuh kejadiannya? Saya mohon-mohon sama omnya dan saya ngomongnya lagi hamil. Oke, terus dianya? Ya terus dia langsung buka, bocah lagi meteng kayak gitu bahasa, oh anak lagi hamil. Padahal saya enggak. Ke ibu kamu ngomong? Iya, ngomong kayak gitu. Ya. Padahal saya nggak hamil, nggak hamil itu cuma karena saya nggak tahu harus gimana gitu kan Om. Seumur 19 tahun dihadapkan di situasi kayak gitu. Kalau saya cuma bisa nyelamatin diri saya kayak gitu. Oke, terus ibu kamu bilang apa? Saya langsung lari bawa bed cover saya pulang ke Mbah Om. Waktu itu jam 2 pagian kalau nggak salah. Saya lari bawa bed cover, saya lari ke Mbah. Terus saya di sejak itu saya kabur, saya kerja di Tegal Om. Saya dimodelin sama mantan pacar saya. Orang ini juga kalau nonton ini pasti dia inget banget. Saya dimodelin sama mantan pacar saya 60.000 Om buat hidup sendiri di Tegal. Alhamdulillah, demi Allah, demi Rasulullah Om. Saya sekalipun anak broken home, saya masih takut dosa. Saya nggak pernah sekalipun. Ini pasti ditonton banyak orang ya Om. Iya. Kamu siap? Saya siap, karena memang nyatanya saya nggak pernah jual diri Om. Saya masih pengen cari duit halal. Sekalipun maaf, waktu dengan mantan suami saya yang pertama pun saya buru nyuci Om. Nyuci nyetrika. Tak lakuin Om, yang penting saya dapat uang halal. Mantan pertama, suami saya yang pertama itu cuma buruh bongkar buat loh Om. Itu kenapa saya mutusin minta nikah. Karena saya udah takut Om, saya nggak punya siapa-siapa. Kalau saat itu saya nggak cepet-cepet nikah, bukan nggak mungkin saya jadi seperti pikiran orang-orang. Dan kamu sempat cerita juga tadi katanya, kamu sempat mengalami pelecehan seksual waktu kecil. Seperti apa? Aku minta maaf banget sama semuanya kalau aku harus cerita ini. Sebenarnya aku nggak pengen. Kamu yakin mau ceritain? Tapi ada satu orang yang harus saya tutupi. Nggak apa, kita samarkan saja. Ya Om. Atau perlu ada yang saya bip, nanti saya bip. Yang penting kamu bisa lega dulu. Jadi saya ngalamin itu tuh dari kecil Om. Ya. Dulu kata tetangga saya tuh ikutnya cantik gitu lah Om di desa saya gitu. Jadi banyak orang yang suka gitu lah Om. Saya ngalamin pelecehan seksual tuh dari SMP, yang saya inget banget dari SMP. Mbah lagi nggak ada, saya lagi nonton TV, kondisi sambil tiduran, Ditidurin sama? Saudara. Saudara? Ya. Apa? Saudara apa ya? Berarti ikutnya sepupu. Sepupu. Itu memang di rumah nggak ada orang. Ya. Itu sekali saya langsung dorong dia, saya kabur. Terus tetangga juga pernah, tapi memang nggak sampai yang namanya gimana gitu Om. Tapi yang sampai gimana itu justru pas saya di rumah sakit SMP kelas 1 tuh saya nyoba bunuh diri Om.
SMP kelas 1? Iya, saya nyoba bunuh diri. Guru-guru saya tahu. Saya minum parfum waktu itu. Saya masuk rumah sakit. Di rumah sakit itu ada salah satu perawat, karena saya kan nggak ngerti prosedur kesehatan kan Om. Setelah tahu saya dewasa, jadi alat disedot Om. Alasannya biar racun. Perawat laki-laki nih? Ya, racun yang saya minum itu bisa keluar. Di dalam rumah sakit? Iya, di dalam rumah sakit. Di rumah sakit mana dong? RSUD Bumi Ayu. Tapi itu saya SMP kelas 1-an, Mas. Masih ingat perawatnya siapa? Nggak tahu namanya, tapi kalau sosoknya nggak mungkin lupa lah ya Om. Orangnya kecil, kumisan, pendek. Itu masih ingat lah. Tahun berapa ingat? Tahun berarti saya antara 9. Oke, umur kamu sekarang berapa? 38. Saya lulus SMA 2001 Om. Oke, waktu itu kejadiannya kamu kelas berapa? Antara tahun 97-an mungkin ya Om, antara 97-an kalau nggak salah, antara tahun itu. Bisa inget banget dia ngomong ke saya, katanya, ini biar racun parfum yang kamu minum itu keluar waktu itu. Dan saya, ya namanya anak kecil Om, nggak ngerti apa-apa. Saya taunya setelah saya dewasa gitu. Terus SMP juga. Jadi kalau guru-guru SMA saya tahu, saya tuh sering pingsan Om dari SMA. Hampir tiap minggu tuh pasti saya ada pingsan. Waktu itu lulus saya sempat kerja di MM, hujan, kondisi basah saya pingsan, dan saya ngalamin lagi kalau itu. Apa itu? Pelecehan lagi. Siapa yang melakukan? Aku nggak bisa kalau yang ini. Oke. Karena dia yang hidupin saya Om. Yang hidupin saya. Kamu diapain? Diraba. Dan itu nggak sekali. Di rumah? Iya. Bahkan saat aku tidur Om. Maafin aku. Istighfar dulu, nggak apa-apa. Jadi soalnya saya hubungannya baik sama orang ini gitu. Dan memang setiap suami saya tahu banget, dan mantan pacar saya pun tahu, yang ngasih saya model kenapa saya suruh keluar dari Bumi Ayu itu mantan pacar saya ini Mas. Dia tahu kejadian sampai saya nangis-nangis kayak dia. Waktu itu saya langsung pergi habis kejadian ini, tapi memang nggak sampai diapain, cuma masih grepek kayak gitu aja sih Mas. Oke, saya mau balik dulu ke waktu kamu kelas 1 SMP mau berarti artinya sebelum itu banyak hal yang membuat atau memicu kamu untuk melakukan itu. Apa saja waktu SD, berarti dari sebelum itu berarti ya? Ya, Om. Pertama dari saya kecil tuh teman-teman saya kayak study tour gitu bisa ikut gitu ya. Saya tuh nggak bisa Mas, nggak bisa ikut. Saya pernah sampai ngegadein rice cooker mbah saya, saking pengennya saya ikut study tour waktu itu Mas. Tapi memang akhirnya nggak jadi karena ketahuan. Dibilang nggak mampu Jane ya. Mampu Om, keluarga saya. Ikutnya ya orang ngertinya keluarga saya ada. Bukan nggak ada yang istilahnya buat makan aja, nggak ada, enggak. Ada Om. Dari kecil bapak kan nikah lagi sama ibu tiri saya. Saya minta uang untuk bayar LKS ke ibu tiri saya juga diusir. Saya ada saksinya karena ke situ sama teman saya. Itu diusir. Terus waktu itu kenapa saya pengen bunuh? Saya ngerasa nggak ada harapan saya untuk hidup waktu itu. Buat apa? Papa nggak mau, saya ikut. Kondisi mama, trauma yang saya lihat waktu kecil kebebanin saya. Waktu itu udah nggak ada alasan. Waktu itu nggak ada alasan saya buat hidup. Oke. Dan kamu juga sempat cerita di DM saya
bahwa kata kamu waktu kecil umur berapa sih nggak tahu, suka diseri nonton Itu yang saya bilang. orang tua kamu melakukan hubungan suami istri. Siapa ini? Orang tua yang mana nih kan kamu? Bapak tiri dan mama kandung saya. Oke. Jadi kalau saya minta Jadi gimana sepatu, ceritanya? Jadi cerita gimana? kalau saya minta sepatu, nggak tahu kesepakatan apa, pokoknya nanti mereka ngelakuin hubungan suami istri Iya. di depan saya dan adik saya. Tapi waktu Maksudnya itu nggak sengaja apa? sengaja lah, pintunya nggak ditutup, kamar mandi nggak ditutup pintunya, dan kita dipanggil. Dipanggil maksudnya? Iya, ya dipanggil. Maksudnya dipanggil dulu bagaimana? Ya menek gitu, suruh menek gitu dok, yang Mene itu apa? kesini, Kesini, gitu, oke. kesini gitu ya. Dipanggil, Iya, oke. dipanggil. Terus kamu disuruh ngapain? Duduk. Ya cuma ngeliat, tapi kan aku ya saya jijik ya waktu itu, cuma sebentar, cuma langsung peluk-peluk adekku kayak gitu aja, mengalihkan. Ya, gimana sih pandangan yang kayak gitu ya, walaupun aku masih kecil tapi aku yang sedikit ngerti lah nggak pakai baju. Oke, umur berapa kamu waktu itu? Antara kalau nggak salah sih. Masih SD, SMP? Udah SD kayaknya, minta sepatu Iya. waktu itu soalnya. Kamu minta sepatu? Iya, saya itu minta sepatu. Kalau nggak SD atau TK, pokoknya intinya waktu itu saya minta sepatu sih Om. Usianya aku. Ke bapak aku tiri berapa? kamu? Ke mama ya. Ke mama mintanya kandung ke kamu. mama. Oke, Iya. terus? Terus itu kejadiannya 2 kali. Yang saya inget sih 2 kali, di kamar mandi 1 kali, sama di kamar 1 Mereka kali. sengaja manggil kamu? Dia dipanggil. Sebelum melakukan hubungan apa saat? Saya nggak tahu ya, pokoknya kan mereka udah di lokasi, saya cuma dipanggil. Iya, dipanggil. Dan kamu harus ada di situ? Iya, cepetan Mene gitu, cepetan kesini gitu. Terus ya udah aku masuk aja, karena emang namanya anak kecil lah Om, nggak Iya. ngerti yang dipanggil untuk tujuannya apa, kan nggak ngerti gitu loh. Terus sama adik saya gandengan sama adik saya. Tapi kalau adik saya pernah tanyain, dia lupa. Dia lupa. Tapi saya enggak, saya masih inget jelas, karena kejadiannya 2 kali gitu. Kamu ingat jelas bahwa kamu? Lihat. Saya ngelihat Om jelas, karena emang dipaksa buat ngelihat. Ya gimana nggak dipaksa, karena dipanggil, pintu kamar dibuka, ya otomatis kan Om. Mereka sedang? Ya nggak pakai baju. Kalau waktu kecil itu kan nggak ngerti Om Oke, itu ngerti. apa. Tapi kalau secara dewasa sekarang, Kamu udah ingat? oh iya tahu itu ngelakuin hubungan suami istri kayak gitu. Aduh. Terus kamu nggak pernah nanya itu lagi sama mama kamu? Kalau ini enggak, karena pikir saya sebenarnya tadinya udahlah, tutup buku itu udah cukup untuk trauma hidup saya sendiri gitu loh. Memang ternyata kata dokter itu juga bagian dari trauma Kamu ke hidup dokter saya. juga? Iya, karena kan bipolar saya ketahuan juga kan, karena kata dokter karena trauma yang terlalu berat. Tuh. Oke. Hubungan kamu dengan mama kandung kamu, bapak tiri kamu, papa kandung kamu berarti tidak baik ya? Tadinya tidak baik Om, tapi semenjak saya pulang, saya yang ingin memperbaiki. Oke, bagus nih. Oke. Kenapa? Dengan apa yang kamu alami selama ini soalnya? Gini Om, memaafkan itu memang sulit. Suami saya tahu banget. Ketika awal saya pulang ke Bumi Ayu, dengar suara bapak saya di ruko bawah, saya di atas aja, saya gemetar Om. Bapak ini bapak kandung ya? Bapak kandung. Itu cuma dengar suara loh Om. Udah gemeter, ketakutan. Suami saya kalau udah dengar ada orang tua saya, dia WA. Bun jangan turun, ada bapak. Bapak datang yang ke Itu kamu? datang gitu. Itu udah merinding, panas dingin, udah ketakutan, pasti udah ya takut sih, gimana Om. Itu sampai segitunya. Tapi terus saya ada di titik kayak mau sampai kapan? Ada hal-hal yang memang udah harus saya hadapin Om. Saya sudah 38 tahun, kondisi mereka buat saya memprihatinkan gitu loh Om, di usia tuanya mereka. Jujur tadinya saya sampai ngucap, ada suami saya ini Om, kalau saya dikasih titipan sama Tuhan bisa punya rumah, saya pengen punya rumah dan orang tua saya ikut sama saya Om. Saya pengen ngerumati ya, saya ngerawat orang tua saya di hari tua mereka. Demi Allah, demi Rasulullah, itu tuh saya ngucap ke suami saya. Makanya sempat deketin lagi, mencoba untuk maafkan. Katanya saya sudah mencoba mendekatkan sama Tuhan ya Dok. Di situ kan saya pernah ingat dengar seburuk-buruknya orang tua itu gak bisa yang namanya kita mutusin silaturahmi dari orang tua. Pasti harus. Iya kan Mas. Itu yang bikin saya kuat-kuatin.
tadinya malah sama suami, WA mama saya itu di-blok, Mas. Oke. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh ada hubungan sama orang tua saya tadinya. Jadi orang tua saya, mama saya terutama kalau ada perlu apa-apa tuh WA-nya ke anak saya yang besar. Misalnya kayak butuh uang, butuh makan gitu. Oke. Gitu. Artinya mama kamu sekarang hubungannya sudah mulai baik sama kamu ya? Tadinya mulai baik dan retak itu 2 minggu ini Retak lagi? Ya. Gara-gara? Jadi kan ceritanya saya tuh habis kena masalah di usaha saya, Om. Ada orderan membludak. Saya jualan di TikTok, Om. Ada orderan membludak, tapi saya dibohongin sama supplier kain dan penjahit waktu itu. Akhirnya mau nggak mau kerugian kan cukup besar. Sedangkan usaha kan harus tetap jalan, Om. Akhirnya saya ngajuin di bank, Om. Dari pihak bank itu ACC. Tadinya saya punya jaminan itu surat tanah yang saya beli sama suami. Tapi setelah maju dengan surat tanah itu ternyata ada masalah di surat menyurat tanahnya itu. Ada mama saya kebetulan lagi pas saya sama orang bank, mama saya nawarin udah pakai surat mama aja, mama yang ngasihin, malah demi Allah demi Rasulullah saya punya WA-nya gitu, Mas. Udah pakai punya mama aja. Saya bilang saya nggak mau, mah. Saya sudah prinsip saya nggak mau. Kalau nggak dikasih saya nggak akan minta. Saya bilang itu haknya mama, selama mama bahagia itu silakan, saya bilang kayak gitu. Tapi ada jawaban yang bikin dari adik tiri saya dari bapak tiri yang ketiga itu teleponan sama saya yang mengatakan haknya kamu apa. Saya memang nggak, kalau ngomong hak gitu ya, Mas, kan saya juga anak ya, Mas. Iya nggak sih? Tapi saya nggak minta, ini mama yang nawarin gitu loh. Akhirnya? Itu ribut gede, terus ada satu kata yang bikin saya pengen ngejelasin ke sini ya. Saya kan dari kecil nggak pernah nih, Mas dinafkahin sama mama nih. Dikasih, ibarat kata anak saya sampai segede ini dikasih apa-apa gitu aja, enggak gitu lah, Mas. Saya ngomong, loh kok kamu bisa ngomong saya nggak ada hak? Saya bilang, saya juga anaknya mama. Saya malahan nggak dikasih apa-apa loh sama mama dari saya kecil, saya bilang kayak gitu. Si adik saya itu jawab, saya punya adik kandung yang bener-bener kandung, perempuan, Mas, di Klaten. Versi si adik saya bilang, loh kamu kan digedein sama bapak kamu, yang kasihan tuh Erli loh, kayak gini. Dia bilang, Erli malah nggak dinafkahin sama bapak kamu. Di sini saya tegasin ke adik saya, Mbah masih hidup, tante-tante masih hidup. Coba ditanyain, sejak perceraian itu, Mas, saya tuh tidak pernah dinafkahin sama bapak saya. Yang nafkahin tuh Mbah, Mas. Nah, kalau bapak kandung kamu? Sekarang bapak jadi tanggung jawab saya, malah adik tiri saya kuliahin, Mas. Adik tiri dari bapak kandung dengan ibu tiri kamu? Ya, saya kuliahin dan saya sekarang ikut saya usaha bareng sama suami saya jaga bakso. Dan bapak kandung kamu tidak pernah nafkahin kamu sama sekali? Oke, apa yang membuat... Oke, bapak kamu dulu ada tanggung jawabnya nggak? Maksudnya minimal berhubungan komunikasi baik apa nggak? Setelah bercerai dengan ibu kamu? Ya enggak, Mas. Malah pernah saya masuk rumah sakit, waktu di Tegal, saya minta uang 200.000, Mas. Karena saya pinjam uang dari teman saya, yang tadi saya cerita, Mas, saya dari SMA udah sering pingsan-pingsanan. Jadi pas saya di Tegal, saya pernah pingsan, masuk rumah sakit, saya pinjam uang teman saya buat bayar rumah sakit. Saya minjem uang ke bapak. Itu saya harus ninggalin barang. Kamu punya barang apa? Nanti kamu tak kasih uang. Waktu itu saya punya Walkman, saya kasihin ke bapak saya Walkman-nya. Itu baru saya dikasih uang itu 150.000, Mas. Itu diganti barang apa yang saya punya. Dan sekarang bapak jadi tanggungan kamu tuh gimana ceritanya? Bapak sekarang udah nggak bisa cari uang, sudah linglung gitu lah, Mas. Sering minta uang sama orang, Mas. Orang mbah saya termasuk itu hampir tiap bulan bapak datang, setiap gajian mbah saya pensiunan itu dia udah datang duluan minta uang gitu, Mas. Terus bahkan ke orang-orang yang nggak dikenal, Mas, itu datengin dia minta uang.
Saya dimarahin kan sama Mbah gitu. Dikiranya saya nggak ngurusin nih. Saya bilang, saya ngurusin nggak sekali 2 kali loh. Perlu Mas Uya tahu. Saya jual rumah saya di Tegal, Mas. Itu yang saya utamain, saya kasih tuh orang tua loh, Mas. Saya jual rumah 150 juta. Mertua saya kasih, ibu kandung saya kasih, sama bapak kandung saya kasih, sisanya baru saya buat saya modal usaha, Mas. Walaupun dengan apa yang mereka pernah lakukan Ya, ke kamu. demi Bagus. Allah, demi Rasulullah, ada suami saya. Bapak kamu kasih. Tapi ya gitulah, kata orang, kok bapaknya sendiri, anaknya nggak ngelakuin apa-apa. Tapi Betul. mereka nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu Sebetulnya. kebenaran. Sekarang logika, Mas. Saya disakitin sama ibu tiri saya dari saya kecil loh, Mas. Iya. Adik saya kuliahin. Selesai, Mas. Kuliahin. Sampai sekarang dia kerja ikut saya. Kalau memang saya nggak baik, nggak mungkin dia betah, Mas. Nah inilah, ini catatan ini adalah catatan buat para penonton Lembaga Bantuan Uya hari ini, bahwa kita sebagai orang tua, ini bukan hanya untuk anak yang harus berbakti pada orang tua, tapi kali ini catatannya adalah bagaimana para orang tua, janganlah kalian demi kesenangan semata, demi selingkuhan kalian kawin lagi, terus kalian meninggalkan keluarga kalian, anak kalian tinggalkan, pas nanti kalian udah tua, udah susah, udah nggak bisa ngapa-ngapain, baru datang ke anak. Anak juga punya perasaan, ya kan? Bagaimana kalian pernah memikirkan bagaimana saat anak kalian waktu kecil ditinggalkan, dicuekin, ya kan? Diabaikan, giliran pas tua kalian nggak punya apa-apa, kalian datang minta-minta. Nah ini makanya sebagai orang tua, sebagai manusia, kita jangan pernah meninggalkan anak-anak kita, mengabaikan mereka, karena pas kita tua nanti yang ngurus siapa? Kalau bukan anak-anak kita. Makanya jangan sakiti anak-anak kita juga, ya. Jangan karena selingkuhan akhirnya kalian mengabaikan keluarga kalian. Ini saya tidak bicara keluarga kamu ya. Iya. Saya bicara umum. Universal. Ini karena ini banyak banget teman-teman saya, orang sekitar saya juga yang mengalami hal seperti ini gitu kan. Pernah bapak itu minta motor, Mas. Datang. Itu hari itu juga harus beli motor. Padahal saya sama suami keuangan lagi nggak baik-baik aja waktu itu. Suami saya, Mas, udahlah Bun, dibeliin wis. Jadi Bunda tenang, nggak banyak pikiran. Itu dibeliin hari itu juga sama suami saya. Ya walaupun maaf motor bekas gitu ya, yang Mas. penting dibeliin. Itu dibeliin, Mas. Terus habis itu nabrak orang. Kita yang tanggung jawab, Mas. Kita yang harus tanggung jawab ngobatin orangnya, sampai maaf orangnya meninggal, keluarganya masih minta pertanggungjawaban sama kita. Ya. Saya yang tanggung jawab sama adik saya. Nah, sekarang apa tujuan kamu setelah bercerita di sini? Tujuan saya cuma pengen, saya pengen hidup tenang, Mas. Kalau memang seperti yang kalian ucapkan, saya bukan bagian dari kalian, nggak apa-apa. Saya udah ikhlasnya dari dulu, Mas. Nggak diakuin tuh udah ikhlasnya dari dulu. Saya ngedeketin itu karena saya pribadi. Dulu saya punya mbah yang luar biasa baiknya, Mas. Udah meninggal. Mbah saya tuh selalu ngajarin, ketika kamu disakitin jangan balas. Ini mbah yang dari mana? Dari bapak. Dari bapak. Dia selalu ngajarin saya kayak gitu, Mas. Ketika kamu disakitin orang, jangan balas nyakitin orang itu. Kamu tetap harus jadi orang baik. Kalau yang tadi kamu cerita itu? Mbak Kakung, ini Mbak Putri yang saya ceritain. Oke, yang Mbak udah Putri, meninggal, ya. Ya. Mbak Putri itu, kalau diceritain tuh panjang banget soalnya, Mas. Oke. Oh, makanya kamu ingat omongan itu? Ya, jadi emang pegangan hidup saya tuh emang ucapannya Mbak Putri ini. Kamu mau disakitin orang kayak gimana pun gak usah dibalas. Biarin Allah yang balas. Itu juga saya tanamin ke anak-anak saya, Mas. Anak-anak saya yang kecil sampai yang besar pun ketika disakitin orang, saya bilang, udah Kak, diemin aja, didoain. Biar Allah yang balas. Oke. Dan tujuan kamu adalah sekarang kamu menceritakan ini di saya. Kamu udah mencurahkan beban kamu. Dan kamu ingin orang tahu ya kebenarannya. Gitu loh. Plus sama ya maaf yang kayak ucapan dulu saya katanya dijual diri, katanya saya simpenan bos saya. Yang benar bahwa sebetulnya bahwa kamu yang
dicoba untuk dijual oleh ya ibu. Terus plus saya nggak pernah sekalipun jual diri. Ini saya kerja di perusahaan besar Mas, Mitsubishi, Matahari Berlian Motor dan Honda Tegal Raya. Kalaupun memang bener nih saya jual diri atau saya istilahnya jadi simpenan bos, ini teman-teman kantor saya pasti tahu lah Mas. Ucapan saya bener apa enggak gitu loh. Yang dalam arti gini, buat keluarga, terutama keluarganya mama saya gitu loh. Demi Allah, demi Rasulullah, sebejat-bejatnya saya, sehancur-hancurnya saya nggak pernah kepikiran sekalipun untuk jual diri. Nggak, Mas. Iyalah, segini. Jadi ini nasihat saya buat kamu, bahwa apapun omongan orang terhadap kita, tapi selama hidup kita berbuat baik, dan kita meninggalkan nama baik, orang sekitar kita akan menjadi saksi hidup yang akan mendukung kita. Ya, betul. Memang. Ya, intinya gitu kan. Intinya gitu kan. Apapun kata orang, tapi kan intinya orang di kehidupan kita yang sekitar kita yang tahu sebelum tahu kita betul, bikin. memang seperti itu. Cuma kan kemarin karena ada ucapan ke anak gitu loh, Mas. Ngerti. Karena ya, ini ya, itu udah beban bawa kamu. anak, iya itu Mas. Makanya itu adalah motivasi kamu, ambisi kamu. Kenapa kamu mau ngomong di sini? Iya, saya mau ngomong di sini karena itu. Iya. Anak saya gitu loh, apalagi udah gede ya Mas, udah ngerti ya namanya deket sama orang, pacaran, nantinya suatu saat dia rumah tangga, ditanyain bebet bobot bebetnya orang ngucap. Ngerti. Yang enggak pengetahuan yang mereka hanya tahu sepintas gitu Mas, nggak ngerti kebenarannya gitu loh. Di sini aku mau ngomong gini, dan istilahnya maaf untuk mama saya, balik lagi untuk mama saya tekenin sekali lagi, saya disuruh bikin pernyataan, perjanjian pun untuk masalah harta warisan dan apapun, saya akan tanda tangan. Saya tidak akan minta sedikit pun. Oke, terakhir mau ngomong apa sama mama kamu? Assalamualaikum, Ma. Aku minta maaf kalau aku harus cerita ini dan banyak orang tahu. Mama harusnya bisa ngerti mana anak yang benar-benar sayang sama mama tulus dan mana yang cuma karena ada kebutuhannya aja, Ma. Aku nggak pernah minta apa-apa sama mama. Sekarang aku sampai ngelakuin ini buat anak-anakku, Ma. Aku mohon ke mama. Aku pengen mama tetap sehat, jaga diri. Bapak juga. Kalau ada apa-apa, sampai aku nggak bisa bantu mama sama bapak lagi, mama sama bapak udah tahu alasannya. Bukan karena aku nggak peduli sama kalian, tapi kalian udah terlalu sering nyakitin aku dan anak-anakku. Dan buat adik-adikku, silakan ambil apa yang menurut kalian itu penting. Kalau buat saya soalnya itu nggak penting. Harta itu masih bisa dicari dan tujuan hidup saya itu bukan untuk harta. Setuju. Saya cuma pengen jadi orang bermanfaat, Mas. Sama, saya juga gitu kok. Pegangan hidup saya tuh cuma 3, Mas. Setiap hari rezeki dari Tuhan itu makan, minum, dan nafas. Selebihnya itu bonus. Saya selalu ngomong itu ke suami. Selama kita masih bisa bermanfaat buat orang lain, itu udah lebih dari cukup gitu loh. Silahkan, gak apa-apa. Kalian bagi, kalian apain, terserah. Tapi tolong jangan bawa-bawa nama saya lagi. Sudah cukup. Bilang ke Pak Dek, Bude, ngomongnya katanya saya yang minta warisan, padahal saya nggak pernah ngucap sekalipun kayak gitu. Itu udah cukup. Sekarang saya mau bahagia sama anak-anak saya. Kalian udah tahu kondisi Raisa kayak gimana. Saya harus tetap sehat buat Raisa. Ya. Itu aja sih, Mas. Intinya kamu tidak mengharapkan warisan apapun dari keluarga besar kamu, walaupun keluarga besar kamu orang mampu ya. Iya. Setuju. Kita harus bisa berdiri sendiri dan tidak mengandalkan siapapun, karena mulailah ini pelajaran dari kita semua gitu kan, bahwa kita jangan jadi mental pengemis, karena banyak banget nih orang di sekitar kita yang masih mentalnya pengemis, berharap warisan, meminta pada keluarga, mentang-mentang keluarganya kaya, kakeknya kaya, akhirnya menciptakan mental pengemis. Sebenarnya mental pengemis sudah ada sejak zaman dulu nih. Contohnya, misalnya kalau pas lebaran, deketin om itu cuma salim biar dapat duit. Itu hal-hal sebetulnya membuat anak kita tuh jadi mentalnya nggak bagus. Jangan ajarkan anak kita seperti itu. Ajarkan anak kita untuk mencari duit sendiri, berdiri di kaki sendiri,
Jangan kerjanya minta-minta dan mengeluh. Iya. Saya salut sama kamu. Dan kamu sekarang udah punya usaha sendiri berarti? Iya, Apa usaha kamu? alhamdulillah. Saya ada butik, ada salon, ada konveksi, jualan di TikTok juga. Terus suami jualan bakso. Iya. Ya kecil-kecilan sih Om. Paling enggak saya bisa nolong Bagus, banyak orang, yang itu penting aja usaha. sih. Apa TikTok kamu coba? Biar saya promoin nggak apa-apa. Ais Klambi 01 sama Bumi Ayu Fashion Grosir. Oke, nanti kasih data ke tim saya, nanti kita tulis di bawah ya. Oke? Ya. Ya udah, begitu. Kamu sekarang udah lega rasanya? Ya, alhamdulillah udah lega. Paling enggak setelah ini saya bisa fokus gitu Ya, Om itu yang sama penting. tujuan tujuan saya sama suami gitu. Terutama jujur aku minta maaf sama suami. Mas. Ya, apa suami kamu udah nganterin kamu ke sini aja, udah mengizinkan kamu ngomong, berarti kan suami kamu Dia punya tuh hati yang besar. Hebat banget. Iya. Laki-laki terhebat yang pernah saya kenal. Itu sadang adalah keberuntungan kamu memiliki suami seperti itu. Ya, itu yang harus kamu jaga. Sama seperti saya sekarang memiliki seorang istri yang bisa membuat saya bahagia, itu keberuntungan saya juga. Iya. Cuman bedanya kalau saya punya keluarga dan orang tua yang juga mendukung saya. Tapi apa? Insya Allah setelah ini mungkin keluarga kamu, sama kamu, papa kamu juga akan bisa bersatu lagi kembali dengan kamu, dan masing-masing semua orang menyadari kesalahannya, begitu pula Amin, siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, oke, terima kasih. Kasih komen di bawah ini, dan siapapun kalian juga yang ingin bercerita ya tentang pengalaman kalian atau mencurahkan isi hati kalian. Karena di Lembaga Bantuan Uya, di The Real Rumah Uya bukan hanya masalah hukum saja, tapi juga buat kalian yang ingin menceritakan masalah kalian yang berat-berat ya. Kalau yang ringan-ringan selesaikan sendiri saja. Ya, bisa hubungin ke email di bawah ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.